Hai guys, selamat datang pada mata kuliah Sistem Enterprise. Lama tak jumpa ya. Ini sekedar temu kangen aja sebentar, nanti yang sisanya tidak ada videonya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan supply chain management. Kalau pada bagian sebelumnya kita bicara tentang definisi, drivers, dan lain-lain, maka kali ini lebih spesifik kepada bidang kalian, yaitu tentang informasi serta sistem dan teknologi informasi. Stay tune. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan peran informasi dalam rantai pasok, mampu menjelaskan masalah bullwhip effect, mampu menjabarkan peran sistem dan teknologi informasi dalam rantai pasok, mampu menjelaskan berbagai tingkat integrasi rantai pasok, dan akhirnya mampu menjabarkan dampak ERP pada manajemen rantai pasok. Sebelum kita mulai, marilah kita refresh sejenak. Sejauh ini, kita sudah mempelajari definisi rantai pasok. Ada yang masih ingat? Saya harap sudah ingat semuanya. Lalu, kita juga sudah bicara tentang aliran dan drivers dalam rantai pasok. Dan kita juga sudah bicara tentang proses bisnis rantai pasok, baik yang menurut Lambert dan kawan-kawan tahun 98 maupun menurut Supply Chain Operations Reference atau SCORE. Pada sesi sebelumnya telah dijelaskan bahwa informasi merupakan salah satu driver di dalam sebuah supply chain. Sehingga peran dari informasi itu sendiri adalah sebagai dasar pelaksanaan proses supply chain. Misalkan, Anda adalah pemilik perusahaan manufaktur yang memproduksi garment, tetapi Anda bekerja berdasarkan order dari customer Anda. Oleh karena itu, sebelum bisa melaksanakan proses di dalam rantai pasok, maka Anda akan membutuhkan informasi berupa order. Contoh lainnya, kalau Anda adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi garment, tetapi Anda langsung memasok kepada retail-retail, maka Anda akan membutuhkan informasi berupa tren pasar misalnya, atau pesanan atau penjualan-penjualan yang tahun-tahun sebelumnya sebagai dasar Anda untuk melakukan peramalan sehingga akhirnya nanti bisa memutuskan terhadap jumlah produksi yang harus Anda buat. Jadi, peran informasi yang kedua adalah untuk menjadi dasar bagi manajer dalam membuat keputusan. Jika kita bahas secara lebih mendetil, peran dari informasi itu sendiri di dalam rantai pasok adalah memberikan skop atau cara pandang global kepada perusahaan. Bisa saja satu perusahaan vokal itu memutuskan sendiri berdasarkan informasi yang dia dapatkan dari internal perusahaannya. Jadi kalau dia adalah perusahaan manufaktur, anggaplah kita ambil contoh yang tadi yaitu perusahaan manufaktur garment, tapi dia memasuk ke retail-retail, maka kalau dia hanya menggunakan informasi internalnya, dia akan melihat misalnya apakah dia masih punya sisa bahan baku atau apakah dia masih kapasitasnya masih mencukupi. Nah, berdasarkan itu dia lalu membuat keputusan. Maka keputusan ini akan bersifat lokal. Bisa saja dia membuat barang yang bagus, tetapi ketika dia kemudian bawa ke pasar, ke distribusi atau kepada retail, ternyata tidak terjual dengan baik. Kenapa? Karena dia melupakan informasi yang penting, yaitu informasi tentang permintaan. Informasi dari distributor. Bisa saja distributor sedang tidak membutuhkan barang-barang seperti yang diinginkan oleh atau yang sudah dibuat oleh manufaktur tersebut. Sebaliknya, dia juga bisa saja memutuskan untuk membuat barang tanpa berkonsultasi dengan supplier dan akhirnya supplier tidak bisa memenuhi permintaannya. Sehingga ketika sebuah vocal company ingin mendapatkan keputusan yang baik, maka dia akan mempertimbangkan tidak hanya satu informasi, tapi juga informasi dari supplier, informasi dari channel distribusinya, dan informasi terkait dengan demand. Berdasarkan itu semua, dia akan bisa membuat keputusan yang baik dan pada akhirnya bisa menghasilkan kesuksesan rantai pasok. Lalu, bagaimana karakteristik informasi yang dibutuhkan di dalam rantai pasok? Ada 3 karakteristik utama, yaitu akurat, tepat, dan dapat diakses saat dibutuhkan.
Informasi yang akurat artinya informasi yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya sehingga manajer dapat mengambil keputusan yang baik. Tepat artinya informasi yang dibutuhkan tersebut sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak perlu membuang sumber daya untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memelihara informasi yang tidak dibutuhkan. Sebagai contohnya, jika Anda adalah bagian yang harus memutuskan produksi sehari-hari, maka sangat penting untuk tahu jadwal produksi yang detail. Hari ini akan memproduksi produk apa saja di tingkat yang paling bawah. Tetapi ketika Anda itu adalah manajer misalnya, atau bahkan yang lebih tinggi dari manajer, tapi harus membuat keputusan yang sifatnya jangka panjang, maka Anda mungkin tidak perlu membutuhkan informasi yang sangat detail tentang berapa produk A yang terjual di lokasi B pada tahun tertentu. Tapi mungkin Anda membutuhkan informasi yang sifatnya sangat agregat, yaitu penjualan dari bulan ke bulan, sehingga bisa melakukan perencanaan yang sifatnya lebih agregat dan jangka panjang. Yang terakhir, ini menjadi sangat penting karena kalau informasi sebaik apapun, seakurat apapun, tetapi tidak dapat diakses ketika seseorang membutuhkannya, maka informasi itu menjadi tidak bermanfaat. Disitulah peran dari sistem dan teknologi informasi. Bagaimana caranya sebuah informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan pada saat dia dibutuhkan. Setelah mendiskusikan tentang karakteristik dari informasi, kita akan membicarakan tentang permasalahan dalam rantai pasok terkait informasi yang dikenal dengan distorsi informasi atau bullwhip effect. Distorsi informasi atau bullwhip effect dapat diartikan sebagai amplifikasi ketidakpastian dan melebih-lebihkan pesanan yang mengalir ke hulu melalui berbagai titik di dalam rantai pasok. Atau definisi yang lebih mudah dipahami dan operasional adalah variansi dari pesanan lebih besar daripada penjualan dan distorsi semakin membesar ke hulu rantai pasok. Untuk memahami fenomena ini, marilah kita ambil sebuah contoh sederhana dari sebuah rantai pasok dengan elemen sebagai berikut, yaitu ada supplier, manufacturer, wholesaler, retailer, dan end customer. Di dalam rantai pasok sederhana tersebut dilakukan pencatatan selama 100 unit waktu. Pencatatan yang dilakukan adalah permintaan pelanggan kepada retailer. Ternyata sepanjang waktu permintaan konsumen kepada retailer cenderung stabil di angka 200. Ini dapat kita lihat garisnya. Oke. Nah, bagaimana kemudian permintaan dari retailer kepada wholesaler atau pesanannya? Ternyata ini adalah permintaan dari retailer ke wholesaler. Kita dapat melihat bahwa sudah mulai muncul puncak dan lembah atau naik turun di angka 200 tersebut. Mulai kelihatan lebih tidak stabil dibandingkan dengan permintaan pelanggan akhir. Kita teruskan dengan permintaan dari wholesaler kepada manufacturer. Lebih bervariasi lagi, dan pada akhirnya permintaan manufaktur kepada supplier sangat bervariasi dan polanya jauh berbeda dengan permintaan pelanggan yang cenderung stabil. Kita bisa melihat ada pada satu titik di sini tidak ada permintaan, tapi pada satu titik lainnya permintaan sangat tinggi, melebihi angka 700, yaitu mencapai 3 kali lipat dari permintaan pelanggan akhir. Mari kita pikirkan bersama fenomena ini. Mengapa bisa terjadi permintaan pelanggan yang sangat stabil, kemudian jika kita teruskan ke hulu dari rantai pasoknya, pesanan itu malah menjadi sangat bervariasi. Inilah fenomena yang dikenal dengan bullwhip effect. Ada beberapa penyebab dari bullwhip effect. Penyebab yang pertama adalah karena informasi yang bersifat lokal dan pengambilan keputusan sendiri-sendiri di setiap titik di dalam rantai pasok. Kedua adalah mekanisme peramalan yang berbeda-beda pada setiap titik dalam rantai pasok. Ketiga, karena adanya jeda waktu atau lead time untuk
informasi dan komunikasi. Misalkan saja begini, retail menjualnya per hari kepada pelanggan akhir, tetapi retail tidak akan langsung memesan kepada wholesale setiap kali mereka menjual satu barang. Pemesanan kepada wholesale mungkin setiap minggu berdasarkan atas data mingguan. Sementara itu, wholesale tidak tahu berapa sebenarnya penjualan dan berapa persediaan di tingkat retail, sehingga yang mereka ketahui hanya pesanan dari retail. Wholesale kemudian membuat forecast berdasarkan pesanan ini. Hal ini yang semakin diperburuk ketika ada jeda waktu yang cukup panjang dalam informasi, komunikasi, dan waktu produksi dan distribusi yang juga panjang. Pesanan yang diberikan sekarang, namun baru diproses keesokan harinya, maka dalam kurun waktu itu bisa sudah terjadi perubahan kondisi. Sementara itu kalau produksi dan distribusi membutuhkan waktu yang lama, maka forecast pun menjadi semakin jauh ke belakang. Kalau lead time adalah 1 bulan, maka agar diterima sekarang, maka kita harus memesan 1 bulan sebelumnya. Hal lain yang juga berkontribusi pada bullwhip effect adalah order padding, yaitu menggelembungkan pesanan untuk mengantisipasi jika terjadi kesalahan peramalan atau hal-hal yang tidak terduga. Penyebab terakhir adalah pembelian dalam ukuran besar atau batching, atau pembelian secara oportunistik. Biasanya ini dilakukan karena adanya diskon atau perubahan harga. Lalu, yang terakhir adalah kebijakan pemesanan yang tidak tersinkronisasi. Apa dampak yang dirasakan dari bullwhip effect? Dampak yang pertama adalah kelebihan inventory atau kehilangan kesempatan menjual yang disebut juga dengan lost sales karena barang tidak ada saat dibutuhkan. Di sisi yang lain, terkadang juga kita tidak bisa memenuhi permintaan sekarang dan menundanya menjadi periode selanjutnya. Hal ini menimbulkan biaya yang disebut dengan backlog cost. Ketika kita tidak bisa memenuhi permintaan pelanggan, saat pelanggan membutuhkan, maka hal ini dapat menurunkan kepuasan pelanggan. Sementara itu, karena pesanan yang naik turun dari satu periode ke periode berikutnya, maka dampaknya adalah efisiensi operasional yang rendah. Saat permintaan rendah, maka kapasitas kita tidak terutilisasikan dengan baik dan tenaga kerja menjadi menganggur. Dalam kondisi pandemik global saat ini, ya, karena COVID-19, kita terancam dengan underutilization karena permintaan mendadak menurun, maka di mana-mana perusahaan kebingungan untuk mengatasi utilisasi yang rendah dan bahkan harus memberhentikan karyawan atau menutup usahanya. Sementara ketika permintaan mendadak tinggi, maka kita harus menugaskan karyawan untuk lembur. Ini juga sedang dialami oleh tenaga medis yang harus bekerja siang malam mengatasi COVID-19. Dalam kondisi permintaan tinggi, tidak jarang kita juga harus mengirimkan pesanan dengan ekspedisi kilat agar tidak mengecewakan pelanggan. Namun hal ini akan berdampak pada biaya. Dampak lain adalah jika berdasarkan atas pesanan, kita melihat bahwa ada peningkatan, lalu berinvestasi misalnya untuk mesin atau modal lainnya, sementara pada periode-periode berikutnya pesanan menurun. Di sini terjadi penanaman modal yang tidak perlu. Terkait dengan utilisasi yang dijelaskan sebelumnya, dampak dari bullwhip effect adalah terjadi naik turunnya modal kerja. Jika hal ini terjadi, maka dampak selanjutnya adalah saling menyalahkan, frustasi, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana cara kita untuk menghindari bullwhip effect? Langkah pertama adalah dengan melakukan pembagian informasi atau yang disebut juga dengan information sharing. Dengan membagi informasi, maka masing-masing elemen di dalam rantai pasok akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, sehingga tidak melakukan peramalan dengan data-data yang tidak lengkap. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan channel alignment atau berusaha untuk memangkas channel-channel penjualan yang ada di dalam rantai pasok. Ada banyak perusahaan yang berusaha untuk menjual langsung ke pelanggan sehingga menghindari terjadinya distorsi informasi. Semakin panjang channel penjualan atau elemen yang terlibat di dalam rantai pasok, maka peluang terjadinya bullwhip effect pun semakin besar. Kemudian,
Yang terakhir adalah bagaimana caranya kita melakukan peningkatan efisiensi operasional. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, ketika ada jeda waktu yang cukup lama antara produksi dan distribusi, maka itu juga menjadi peluang penyebab terjadinya bullwhip effect. Dengan mempersingkat waktu operasional, maka kita tidak perlu banyak tergantung kepada peramalan, kita bisa lebih mengefisienkan operasinya dan menghindari terjadinya bullwhip effect. Mari kita bahas bagaimana pembagian informasi bisa berdampak terhadap pengurangan bullwhip effect. Di dalam gambar ini, kita bisa melihat bahwa pada gambar yang atas, antara pabrik, distributor, wholesale, dan retail, semuanya berbagi informasi hanya kepada elemen yang berada langsung di atasnya. Sebagai contoh, retail akan memesan kepada wholesale, dan wholesale hanya akan menggunakan data tentang atau informasi pesanan tersebut untuk mengelola operasionalnya dan membuat keputusan. Demikian pula, wholesale akan memesan kepada distributor dan distributor akan menggunakan pesanan tersebut dalam mengambil keputusan. Dalam kondisi seperti ini, maka informasi ini akan terdistorsi dan lambat. Karena misalnya yang paling hulu adalah pabrik, dia tidak akan bisa bergerak atau melakukan perencanaan sebelum dia menerima order dari distributor. Dalam hal ini, pabrik buta terhadap kondisi sesungguhnya yang terjadi di retailer. Nah, mari kita bandingkan jika retail setiap kali menjual kepada pelanggan langsung, dia tidak hanya memesan atau menginformasikan kepada wholesale, tapi juga langsung berbagi informasinya kepada distributor dan juga kepada factory atau pabrik. Dengan demikian, maka hal ini akan memudahkan pabrik untuk juga melakukan perencanaan berdasarkan realita yang terjadi di penjualan di tingkat retail. Yang dibagi tidak hanya permintaan, tapi juga tingkat stok, apakah akan ada kejadian-kejadian penting, apakah ada pola-pola penjadwalan atau penjualan yang tidak umum, sehingga informasi-informasinya yang sangat kaya ini akan membantu semua elemen di dalam rantai pasok untuk melakukan perencanaan yang tersinkronisasi dan terstruktur, sehingga dengan demikian bisa menghindari seluruh rantai pasok dari bullwhip effect. Setelah berdiskusi tentang bullwhip effect atau distorsi informasi, maka kita beralih kepada sistem dan teknologi informasi yang dapat digunakan untuk mendukung supply chain management. Sistem dan teknologi informasi dalam mendukung rantai pasok dapat didefinisikan sebagai alat-alat, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak, yang digunakan untuk mengetahui keberadaan informasi dan menganalisis informasi tersebut untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi rantai pasok. Sistem dan teknologi informasi digunakan dalam rantai pasok untuk beberapa tujuan. Tujuan pertama adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai produk mulai dari produksi sampai pengiriman dan pembelian. Dengan demikian, memberikan pola pandang bagi semua pihak dalam rantai pasok. Tujuan yang kedua adalah menyediakan akses bagi seluruh data dan informasi melalui satu titik kontak atau single point of contact. Informasi harus dapat diakses dalam satu langkah. Informasi tersebut harus tetap sama atau konsisten terlepas dari cara yang digunakan untuk mengakses data tersebut atau siapa yang mengaksesnya. Tujuan ketiga adalah untuk menganalisis, merencanakan, dan membuat trade-off berdasarkan informasi dari seluruh komponen dalam sebuah rantai pasok. Tujuan terakhir adalah untuk kolaborasi dengan partner dalam mengatasi ketidakpastian. Hal ini dapat dilakukan melalui pembagian informasi. Pada akhirnya, dengan kolaborasi diharapkan agar seluruh elemen dalam rantai pasok dapat mewujudkan optimasi global. Menurut Simchi Levy tahun 2004, keempat tujuan tersebut tidak harus dicapai secara bersamaan dan tidak selalu tergantung satu sama lainnya. Tujuan-tujuan ini dapat ditarget secara bersamaan
dengan tingkat kepentingan yang tergantung pada industri, ukuran perusahaan, prioritas internal, dan pertimbangan pengembalian investasi. Sebuah perusahaan pengiriman akan lebih menekankan pada kemampuan TI untuk menyediakan informasi terkini mengenai produk, mulai dari poin pengiriman sampai produk tersebut sampai ke tangan pelanggan. Sementara itu, sebuah bank sangat membutuhkan dukungan TI untuk memberikan akses terhadap informasi melalui satu titik kontak. Perusahaan manufaktur yang sehari-harinya harus mengelola berbagai aktivitas produksi yang kompleks akan lebih menekankan pada ketersediaan TI untuk membantu melakukan analisis dan perencanaan. SITI dalam supply chain dapat dikelompokkan seperti pada slide. Bagian paling fundamental dalam penerapan SITI adalah infrastruktur yang dibutuhkan dalam implementasi TI di perusahaan maupun rantai pasok. Infrastruktur terdiri dari sistem operasi, basis data, dan presentasi. Setelah adanya infrastruktur dasar, maka implementasi TI juga membutuhkan komponen-komponen yang khusus digunakan untuk mendukung kebutuhan rantai pasok, antara lain aplikasi atau perangkat lunak rantai pasok dan e-business. Aplikasi dalam rantai pasok dapat dikelompokkan lagi menjadi ERP maupun analytical tools. Semakin banyak perusahaan yang menggunakan internet dan aplikasi berbasis web sebagai bagian dari solusi SCM mereka. Ada dua jenis perangkat lunak SCM. Yang pertama adalah aplikasi perencanaan yang menggunakan algoritma canggih untuk menentukan cara terbaik untuk mengisi pesanan. Yang kedua adalah aplikasi eksekusi yang melacak status fisik barang, pengelolaan bahan, dan informasi keuangan yang melibatkan semua pihak. Lalu ada pula Extended Enterprise yang merupakan beberapa aplikasi SCM yang didasarkan pada model data terbuka yang mendukung berbagi data baik di dalam maupun di luar perusahaan. ISCM adalah solusi manajemen rantai pasok yang didukung web yang merupakan pusat pengolahan digital dari seluruh bisnis. ISCM juga kombinasi dari teknologi dan proses bisnis yang berusaha untuk mengoptimalkan pengiriman barang, layanan, dan informasi dari pemasok ke konsumen dengan cara yang terorganisir dan efisien. ISCM dapat menggunakan konsep e-business dan teknologi web untuk mengelola inventaris dan informasi di luar organisasi baik di hulu maupun di hilir. Komponen-komponen ISCM antara lain adalah 1. Replenishment Systems, yaitu sistem yang digunakan untuk mengisi kembali barang atau stok. Yang kedua adalah e-procurement, ini adalah pengadaan secara elektronik. Yang ketiga adalah collaborative planning. Nah, jika selama ini setiap elemen di dalam rantai pasok melakukan perencanaannya sendiri-sendiri, maka sekarang kita berusaha untuk melakukan atau melibatkan semua pihak di dalam rantai pasok untuk secara bersama-sama melakukan perencanaan. Itu disebut juga dengan Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment atau CPFR. Yang keempat adalah Collaborative Design and Product Development. Nah, sama seperti CPFR, Collaborative Design dan Product Development adalah perkembangan terkini. Kalau biasanya setiap elemen di dalam rantai pasok itu melakukan perancangan produk dan pengembangan produk barunya sendiri-sendiri, maka sekarang semakin banyak orang memahami bahwa terkadang hal itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Kadang sebuah perusahaan manufaktur sudah membuat rancangannya, kemudian ketika masuk ke bagian manufaktur, ternyata baru disadari bahwa materialnya tidak cocok. Nah, dengan melakukan collaborative design and product development, melibatkan supplier, hal itu bisa diketahui lebih awal. Kemudian ada e-logistik. E-logistik adalah logistik secara elektronik. Kemudian yang terakhir adalah supply webs atau exchanges. Ini adalah seperti sebuah website atau pasar, ya, exchange yang digunakan untuk mendapatkan pasokan. Selanjutnya, kita akan membandingkan dua aplikasi penting di dalam manajemen rantai pasok, yaitu sistem ERP dan SCM. Keduanya memiliki fokus yang berbeda.
Fokus ERP adalah pada penyediaan pemrosesan transaksi terintegrasi yang meningkatkan kinerja organisasi dengan meningkatkan konsistensi informasi dan efisiensi transaksi. Sementara, SCM bertujuan untuk menyediakan tingkat perencanaan bisnis dan fungsi pendukung keputusan yang lebih tinggi untuk koordinasi dan pelaksanaan proses bisnis antar organisasi yang efektif. Jadi, ERP lebih berfokus pada transaksi internal dan kata kuncinya adalah transaksi yang terintegrasi. Sementara SCM lebih kepada tingkat perencanaan bisnis dan pendukung keputusan antar organisasi. Nah, untuk SCM dan ERP sama-sama dipengaruhi oleh teknologi berbasis web. Teknologi berbasis web telah merevolusi cara bisnis dijalankan, tidak terkecuali SCM dan ERP. Mari kita bandingkan antara ERP dengan SCM secara lebih detail. Terdapat beberapa poin perbandingan. Yang pertama adalah dari sisi kelengkapan. Nah, dari sisi kelengkapan, ERP ini memang mencakup berbagai fungsi. Sementara kalau SCM terbatas pada fungsionalitas yang khusus pada rantai pasok. Namun, dari sisi kompleksitas, ERP ini termasuk sangat kompleks, sementara SCM relatif tidak kompleks. Nah, dari sisi tabel-tabel sumber, ERP cukup statis, sementara SCM relatif dinamis. Dari sisi penanganan constraint, ERP menangani seluruh constraint permintaan, kapasitas, dan material, tetapi secara terpisah, sementara SCM menangani constraint secara simultan. Dari sisi fungsionalitas, ERP relatif tidak dinamis karena umumnya berkaitan dengan kecepatan pemrosesan transaksi dan kapasitas. Sementara SCM relatif lebih dinamis karena melakukan penyesuaian transaksi secara simultan terkait dengan constraint yang sifatnya real time. Dari sisi kecepatan pemrosesan, ERP relatif lebih lambat dibandingkan dengan SCM. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang integrasi rantai pasok. Agar tetap kompetitif, perusahaan-perusahaan berusaha keras untuk mencapai koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik antara mitra rantai pasok. Hal ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, integrasi informasi. Di sini mengacu kepada pembagian informasi di antara anggota rantai pasokan. Yang kedua adalah sinkronisasi perencanaan yang mengacu kepada desain bersama dan pelaksanaan rencana untuk pengenalan, peramalan, dan penambahan produk. Yang terakhir adalah koordinasi alur kerja yang mengacu kepada kegiatan alur kerja yang efisien dan terotomatisasi antara mitra rantai pasokan. Mari kita bahas secara lebih mendetil tentang dimensi integrasi rantai pasok. Nah, jika kita lihat dimensi integrasi informasi, maka di dalamnya terdapat elemen pembagian dan transparansi informasi, aksesibilitas langsung dan real time. Nah, integrasi informasi ini memberikan keuntungan yang pertama, mengurangi bullwhip effect, juga mampu mendeteksi awal terhadap masalah, bisa merespon dengan lebih cepat, dan membangun kepercayaan. Dimensi integrasi yang kedua adalah perencanaan yang sinkron. Elemennya di sini adalah seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu CPFR, Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment, serta perancangan bersama. Keuntungannya sama dengan yang di atas tadi, yaitu mengurangi bullwhip effect, menurunkan biaya, utilisasi kapasitas yang optimal, dan perbaikan layanan. Terkait dengan koordinasi alur kerja, elemennya adalah perencanaan produksi dan operasi, pengadaan, pemrosesan pemesanan, perubahan teknis, dan rancangan yang terkoordinasi, serta adanya proses bisnis yang terintegrasi dan terotomatisasi. Hal ini akan membawa keuntungan berupa efisiensi dan akurasi, respon yang cepat, perbaikan layanan, waktu meluncurkan barang ke pasar yang lebih cepat, dan jaringan yang lebih luas. Dimensi integrasi yang terakhir adalah model bisnis yang baru. Elemennya antara lain sumber daya virtual, restrukturisasi logistik, mass customization, layanan baru, serta model klik dan mortar.
Yang akan saya jelaskan sedikit di sini adalah mass customization. Mass customization ini adalah model bisnis baru di mana mengkombinasikan keuntungan-keuntungan yang didapat dari mass production dan traditional production atau craft production. Mass production itu efisien, namun biasanya tidak bisa menciptakan variasi produk yang banyak. Sementara craft production atau tukang ya istilahnya, itu sangat spesifik menghasilkan barang-barang dengan variasi yang banyak dan unik, tetapi biasanya sangat tidak efisien. Nah, biasanya juga hanya bisa memproduksi dalam jumlah atau volume yang sedikit. Nah, mass customization ini bagaimana menggunakan teknologi sehingga bisa menghasilkan barang-barang dengan variasi yang banyak tetapi cepat dan juga efisien. Sedangkan model klik dan mortar itu adalah model bisnis di mana kombinasi antara memiliki toko secara offline dengan berjualan secara online juga. Keuntungannya adalah utilisasi aset yang lebih baik, efisiensi yang lebih tinggi, mampu menembus pasar baru dan membuat produk baru. Kita akan melanjutkan dengan manfaat yang bisa didapatkan dari integrasi ERP dan sistem SCM. Sistem ERP membantu dalam mengotomatisasi proses bisnis dan memungkinkan penangkapan dan pengambilan informasi yang handal. Sistem SCM di sisi lain menawarkan kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai entitas yang membentuk rantai pasokan dan memfasilitasi aliran informasi tanpa batas di antara semua mitra rantai pasokan. Sehingga integrasi ERP dan SCM adalah hal yang sangat sulit karena setiap anggota dalam rantai pasokan mungkin memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda. Namun demikian, banyak perusahaan yang menganggap bahwa kedua hal tersebut sesuatu yang bisa menimbulkan keunggulan kompetitif. Ketika sebuah rantai pasokan memiliki berbagai variasi yang berbeda-beda antara sistem ERP dan SCM-nya, maka sulit untuk mengintegrasikan secara langsung. Disinilah dibutuhkan Enterprise Application Integration. EAI memfasilitasi aliran informasi dan menghubungkan transaksi antara aplikasi dan proses bisnis yang berbeda dan kompleks di dalam dan di antara organisasi. EAI juga menyediakan berbagai layanan yang beragam, mulai dari manajemen keamanan hingga manajemen protokol, sampai dengan pemetaan data di antara fungsi terkait lainnya. Banyak perusahaan saat ini menggunakan aplikasi berbasis komponen, baik dengan mengembangkan aplikasi baru atau dengan membuat komponen aplikasi yang sudah ada. Terdapat beberapa fase-fase dalam proses EAI. Fase yang pertama adalah garis besar solusi, dilanjutkan dengan fase arsitektur, fase desain, dan kemudian dilanjutkan dengan tahap implementasi. Adapun keuntungan-keuntungan dari Enterprise Application Integration adalah melalui otomatisasi proses, maka kita dapat meningkatkan efisiensi, kemudian juga dapat memberikan nilai bagi informasi karena basis-basis data yang redundan atau yang berulang itu diselaraskan sehingga menghilangkan duplikasi data. Hal ini bisa menimbulkan biaya yang lebih rendah karena satu antarmuka per aplikasi menurunkan biaya upgrade. Juga di lain sisi meningkatkan produktivitas karena hasil dari otomatisasi proses bisnis dan akses ke informasi yang real time. Kemudian dapat meningkatkan layanan pelanggan karena karyawan memiliki akses real time untuk memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan akses. Jadi, EAI mampu memperluas aplikasi ke lebih banyak pengguna dari mana saja dan kapan saja melalui Virtual Private Network. Baik, setelah mendengarkan berbagai SITI di dalam supply chain, maka mari kita tinjau kembali tujuan yang tadi di awal kita bahas saat penerapan SITI, beserta SITI apa yang membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, di awal disebutkan bahwa ada tujuan untuk mengumpulkan. Nah, mengumpulkan informasi mengenai produk mulai dari produksi sampai pengiriman dan pembelian. Nah, ini ada teknologi yang terkini yang digunakan untuk melakukan proses tersebut, yaitu RFID. Kemudian, untuk menyediakan akses dari single point of contact, ini bisa dibantu dengan ERP dan EAI yang barusan saya bahas.
Lalu untuk menganalisis, di sini ada software SCM atau disebut juga dengan Analytical Tools. Dan pada mata kuliah saat ini tidak saya bahas secara detail, tapi akan dibahas pada mata kuliah Supply Chain Management. Lalu ada bagian yang kolaborasi, ini dibantu dengan CPFR dan Collaborative Design dan Product Development. Jika pada bagian-bagian sebelumnya kita sudah membahas tentang software, ERP, tool SCM, dan juga kita sudah membahas tentang CPFR, maka bagian terakhir dalam IT yaitu RFID. RFID atau Radio Frequency Identification memungkinkan otomatisasi real-time dari banyak fungsi pengumpulan data yang semula dilakukan oleh karyawan yang dibayar. Secara perangkat keras, setiap implementasi perangkat keras harus dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pembeli karena tidak ada alternatif lain. Secara software, jauh lebih mudah untuk dirancang. Ada kasus di mana implementasi yang mendekati vanilla implementation akan memberi perusahaan beberapa penghematan biaya. Adapun keuntungan dari penerapan RFID adalah saat pengumpulan dan pemasukan data dilakukan oleh manusia, maka terdapat 3 sumber kesalahan pada data. 1. Perhitungan fisik dari data, lalu menuliskan data yang dikumpulkan, dan yang terakhir adalah mengetikkan data ke dalam ERP. Nah, mengubah salah satu dari ketiga proses dengan pengumpulan data otomatis melalui RFID dapat menghilangkan kesalahan manusia. Demikian adalah akhir dari sesi pembahasan tentang informasi dan peran sistem informasi dan teknologi informasi dalam mendukung manajemen rantai pasok. Sebagai rangkuman, hal-hal yang sudah kita diskusikan adalah peran informasi dalam rantai pasok, kemudian isu yang sangat penting yaitu bullwhip effect, apa peran sistem dan teknologi informasi dalam rantai pasok, bagaimana tingkat integrasi rantai pasok, dan diakhiri pada ERP pada manajemen rantai pasok. Sampai jumpa pada sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih.